Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta Dan sertamu juga. Saudara-saudara terkasih, kita kembali berkumpul di dalam Tuhan untuk mengucap syukur atas hidup yang masih dipercayakan, terutama pada pagi ini kita akan mendengarkan Yesus berbicara agar kita tidak mudah menghakimi, tetapi memberikan belas kasih. Semoga ajakan Tuhan Yesus menjadikan berkat bagi kita untuk hari ini. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkali-kali mengutus para nabi untuk memperingatkan umat-Mu. Semoga kami pun peka akan peringatan dan rencana kehendak-Mu yang Engkau sampaikan melalui sabda yang akan kami dengarkan. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu, setelah memenjarakan Raja Hosea, Salmaneser, Raja Asyur, menjelajah seluruh negeri Israel. Ia menyerang kota Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Dalam tahun ke-9 zaman Raja Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dan dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Lagi pula mereka telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan orang Israel dan orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua pelihat. Berbaliklah kalian dari jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah mengikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka bertegar hati seperti nenek moyangnya, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Mereka membuang peraturan-peraturan Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal
kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu, ya Tuhan, dan jawablah kami. Selamatkanlah kami dengan tangan-Mu, ya Tuhan, dan jawablah kami. Ya Allah, Engkau telah membuang kami dan menebus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu, ya Tuhan, Dan jawablah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab kami telah goyah. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Selamatkanlah kami dengan tangan-Mu, ya Tuhan, dan jawablah kami. Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami? Bukankah Engkau tidak maju bersama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu, ya Tuhan, dan jawablah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, sudah berkasih, hari ini kita mendengar Yesus tentang bicara penghakiman. Menghakimi bisa menjadi sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Begitu seorang punya kebiasaan dan berpikir untuk berbicara kritis atau berbicara penghakiman, maka bagi dia sulit untuk berubah. Faktanya, bila seorang mulai menjalankan sikap kritis dan menghakimi, kemungkinan besar mereka itu akan melanjutkan jalan itu untuk lebih kritis dan lebih menghakimi. Atau dalam bahasa bacaan yang pertama, orang akan semakin tegar tengkuk, semakin berkeras hati. Maka Yesus dengan keras mengatakan jangan menghakimi, karena ada satu hal yang membuat orang susah berubah. Ketika melakukan, dia semakin keras dan semakin keras. Lalu apa yang perlu dilakukan selain dari kesadaran bahwa penghakiman membuat diri kita itu semakin keras? Yang kedua, orang ketika menghakimi, orang lebih cenderung melihat orang lain, tidak dirinya. Ketika orang sibuk melihat orang lain, maka dia akan buta akan mata hatinya. Maka istilah yang digunakan Tuhan Yesus dalam
Injil yang lain, ya kita itu seperti orang buta menuntun orang buta. Nah, pasti keduanya akan terperosok. Jadi bahaya menghakimi adalah pertama kita sibuk memikirkan orang lain, lupakan diri sendiri. Lalu kita yang kedua pasti kita akan buta rohani. Dan ya, efek dari buta rohani pasti akan menjadi musibah bagi hidup kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tuhan Yesus mengajak kepada kita agar kalau kita ada dalam situasi diri yang mungkin mudah menghakimi, yang langkah yang pertama dan yang paling penting adalah mengakui. Mengakui adalah sebuah kebajikan. Dan langkah pertama untuk mendapatkan kebajikan itu. Jadi pertama harus berani mengakui diri. Kebajikan yang dimohonkan adalah pasti rahmat, belas kasih. Menghakimi itu kan artinya kita tidak membuat orang tidak memberikan kesempatan. Sedangkan belas kasih adalah cara Allah untuk memberikan kesempatan orang untuk berubah. Itu pilihannya. Dan diingatkan lagi, ya, cara hidup kita itulah yang akan menentukan juga nanti bagaimana akhirnya cara pandang kita bersikap kepada Tuhan. Tuhan juga bisa menggunakan dua sikap untuk menilai hidup kita. Apakah mau menggunakan belas kasih atau penghakiman. Kalau dalam bacaan Injil dikatakan tadi, ukuran yang kalian pakai akan mengukur dan akan ditetapkan pada kalian. Artinya kalau engkau hidup dalam belas kasih, maka belas kasih yang Tuhan berikan akan kita rasakan Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan hukum penghakiman pada orang lain, maka apapun yang dilakukan, Tuhan itu seperti menghakimi hidup orang lain. Atau menghakimi diri sendiri yang pasti yang paling utama. Jadi kalau misalnya hidup kita mudah sekali menggunakan ungkapan doa misalnya, Tuhan tidak ada dan sebagainya, itu adalah ciri orang yang hidupnya suka menghakimi. Artinya dia merasa hidupnya dihakimi Tuhan. Jadi ukuran yang dia pakai kepada orang lain akhirnya dipakaikan Tuhan pada dirinya. Jadi kita mari lihat diri kita sendiri. Tuhan ingin kita lebih baik pasti. Dan semoga dengan cara itu, kalau hidup lebih baik, maka kita juga bisa berperilaku baik juga pada orang lain. Dan semoga Tuhan juga yang sungguh baik tadi bisa kita tangkap belas kasihnya dan bukan penghakimannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku, terimalah Tuhan yang ada padaku. Gunakanlah menurut kasih
Kumohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan roti anggur ini, bukti dan ungkapan kesetiaan kami, yang akan menguduskan kami menjadi umat kesayangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi keraguan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankan kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, oh segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Sebab Engkau mengutus Yesus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dia Engkau serahkan kepada kematian supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukan kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan juga semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpun kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita kembali mengulangi doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Semoga kami semua percaya bahwa kami akan diangkat menjadi anak-anak-Mu. Biarkan kami juga boleh menjadi bagian dari hidup kerajaan. Dan semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan restui kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Dan bersama Roh-Mu, Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menguduskan kami di dalam santapan sabda dan tubuh Putra. Semoga berkat daya Ekaristi ini, mata kami semakin jernih melihat ke dalam diri sendiri dan bersama-sama saling membantu untuk menggapai kesempurnaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta Dan sertamu juga. Semoga hidup kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin. 661. Andaikan aku pahami